Guys, ngeri banget ini guys. Ini betul-betul berita yang sangat-sangat mencekam, bahkan menjijikan guys. Gue kesel banget liatnya. Lu tahu ya berita tentang VinFast ya, pabrik mobil asal Vietnam yang kemarin kita udah bilang, wah mereka mau investasi di Indonesia, mereka mau buka pabrik, mereka mau membuka lapangan kerja, 15.000 karyawan bakal diciptakan di Subang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat VinFast? Demo. Gila banget. Lu tahu warlock di sana, warga lokal, tahu VinFast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Luar biasa Indonesia ini, gilanya nggak ketolongan. Gila banget guys. Lu bisa bayangkan ya, investasi triliunan rupiah bisa hilang, terancam batal. Memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya, taruh duit di Indonesia. Udah bagus ada orang mau bisnis ini. Udah bagus ada orang mau membuka puluhan ribu tenaga kerja. Bukannya dilindungi sama warganya, malah didemo sama warganya sendiri. Gila betul. Padahal Benix sudah dari jauh-jauh hari loh, Indonesia harus bersiap nih. Karena Indonesia akan dapat begitu banyak investasi. Gue udah jauh-jauh hari meramalkan Indonesia bakal diuntungkan dari perang tarif ini. Indonesia diuntungkan atau dirugikan? Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Indonesia akan makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, yang artinya akan makin banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Dan terbukti, memang faktanya setelah video kita launching, Indonesia menang di perang tarif itu, apa yang terjadi? Perusahaan Amerika sendiri, Ford aja mau pindah. Dia aja mau bikin pabrik di Indonesia. Jadi lu bayangkan pabrik mobil dari Amerika Serikat aja ngebet pengen buka pabrik di sini. Karena kita perang tarif nih, kita untung, kita menang nih di perang tarif ini. Makanya jangan heran Ford aja pengen pindah, pengen buka pabrik di Indonesia, apalagi mobil VinFast dari Vietnam. Makanya mereka juga nafsu mau buka pabrik di Indonesia, bawa duit 3,5 triliun guys. Gak main-main loh ini VinFast. Nah sayangnya ya Indonesia lagi-lagi gak mampu memanfaatkan kesempatan emas ini. Ya karena belum juga sebulan guys. Cuma dalam hitungan hari sejak diresmikan rencana bangun pabrik VinFast di Indonesia itu, di Subang itu langsung didemo massa. Massa minta apa? Masyarakat di sana ternyata minta mereka di hire, mereka minta dikasih pekerjaan, jadi karyawan, bahkan mereka minta dikasih posisi-posisi jabatan penting. Wis, hebat ini memang orang Indonesia ini, canggih nih. Bahkan saking hebatnya ya, memang rakyat Indonesia, lu lihat nih netizen Indonesia ini ada di Snapshot Office Story. Dia bilang apa? Tapi bang tuh pabrik VinFast udah mulai didemo oleh masyarakat Subang. Mau minta lowongan kerja katanya dan minta posisi penting. Wah hebat nih, sekalian aja minta jadi presiden. Ada lagi Harismal Sundawi. Subang kotaku jadi tempat investasi besar pabrik VinFast dan BYD. Tapi baru kemarin VinFast diresmikan, langsung didemo warga. Katanya rekrutmen tidak menampung warga lokal. Jangan sampai keberadaan pabrik mobil listrik BYD dan VinFast Pribumi Subang hanya jadi penonton dan kalah oleh pendatang. Oke guys, nanti gue bakal bahas lebih jelas lagi soal ini. Banyak orang punya ketakutan-ketakutan yang tidak rasional. Termasuk mereka tuh. Karena mereka apa? Mereka kemakan berita-berita hoax. Mereka itu diagitasi, diprovokasi buat demo. Dan ini sebetulnya bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia guys. Jadi VinFast lu bukan yang pertama lu kena cita rasa khas Indonesia ini. Pungli, palak, ormas. Sebetulnya dari jauh-jauh hari sebelum beroperasi pabriknya VinFast, itu udah banyak pabrik mobil yang diganggu sama ormas. Ini ngeri banget. Bahkan mantan Jenderal TNI aja Muldoko itu sempat bilang loh, di Subang itu yang digangguin itu ya selain VinFast ada juga BYD. Jadi ini bukan hal yang baru. Bahkan ya sebelum grand openingnya si pabrik VinFast ini, lu tau gak? CEO VinFast itu di awal tahun ini udah bilang, dia udah sempat buka suara soal adanya pungli dari ormas-ormas di pabrik dia yang ada di Indonesia. Ngeri banget ya. Lu lihat layar kaca tuh, itu udah dari bulan April 2025. Jadi Vietnam udah ketemu cita rasa khas Indonesia, yaitu apa? Pemerasan guys, kriminalisasi, pungli. Gila memang ini, gila banget ini. Indonesia gak bakal bisa jadi negara maju guys, mentalnya kayak begini semua nih. Dan sebetulnya ormas ini udah jadi masalah darurat loh di republik ini. Dan ini harus segera dibasmi, karena kalau nggak Indonesia gagal jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Karena nggak ada tuh negara yang bisa GDP-nya naik 8%, ormas bertaburan, premanisme bertaburan, nggak ada. Kita memang perlu pemberantasan ormas skala massal guys.
Wajib. Apalagi bukan cuma Finvest loh yang mau investasi triliunan di Indonesia. Bukan cuma Ford. Masih ada pabrik-pabrik mobil lain yang pengen invest buka pabrik di Indonesia. Itu si Rosan Ruslani ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, itu sudah bilang ada 7 merek otomotif baru nih yang bakal masuk juga ke Indonesia. Dan mereka pasti akan pelototin apa yang terjadi dengan Vietnam, Finvest, apa yang terjadi dengan BYD. Si Rosan ini udah bilang di Indonesia udah ada antrian loh. Udah ada selain BYD ya ada Citroen, ada Aion, ada Maxus, ada Geely, ada Finvest ya di sini. Dan juga yang paling gede nanti adalah Volkswagen guys. Artinya apa? Indonesia benar-benar udah berada di zona darurat nih. Kita kan butuh investasi, penerimaan pajak kita makin mengecil. Kita butuh yang namanya lapangan kerja baru, manufacturing, bukan UMKM jualan cilok, enggak. Nanti yang jualan cilok itu kliennya siapa? Konsumennya. Orang yang jualan nasi uduk. Yang jualan nasi uduk kliennya siapa? Orang yang jualan batagor. Enggak hidup ekonomi kita. Ujung-ujungnya apa? Pekerja sektor informal terus. Padahal yang bayar pajak orang yang kerja di pabrik bener. Itu dia pembayar pajak. Dan ini penting banget buat kita waspadai guys. Kenapa? Karena ya bukan cuma mobil-mobil tadi yang gue sebut. Bahkan salah satu pabrikan mobil besar di Jepang namanya Mazda. Itu pengen ekspansi pabrik. Dia mau investasi hampir 1,5 triliun tuh di Indonesia. Hati-hati kalau ini seandainya cancel, Indonesia harus siap kebanjiran pengangguran guys. Ngeri loh, ini bom waktu yang besar loh. Ya lu bayangin aja lah, kalau satu pabrik aja bisa investasi 1 triliun bayangkan. Kalau ada 6 pabrik berarti 6 triliun loh yang bisa masuk ke Indonesia. Kan Indonesia butuh investasi dari asing ini. Dan ini bukan cuma soal duit triliunnya. Karena lu bayangkan kalau seandainya satu pabrik aja bisa serap 15.000 tenaga kerja. Kalau ada 6 pabrik baru lagi, lu bisa kali sendiri. 6 kali 15.000 itu setara 90.000 lapangan kerja baru. Ini baru di tingkat pabriknya. Lu harus bayangkan penciptaan lapangan kerja di downstreamnya. Karena ada multiplier effect guys. Ketika terjadi pabrik-pabrik baru, ngebuka 90.000 tenaga kerja baru, artinya apa? Mereka ada kebutuhan makanan. Warteg-warteg hidup, catering hidup, kos-kosan hidup, kontrakan hidup, bengkel motor hidup, leasing buat karyawan-karyawan baru yang pengen beli handphone baru lah, beli motor baru lah, beli kulkas baru. Itu semua jadi hidup. Dan negara sendiri sebetulnya diuntungkan dengan membasmi ormas. Kenapa? Begitu investasi masuk, pabrik-pabrik baru berdiri, negara itu dapat penghasilan loh. Mereka dapat pajak secara langsung nih. PPh badan, PPh karyawan, pajak ekspor impor, terus PPN dari rantai pasoknya. Ya kali si Finvest ini ketika jadi pabrik mobilnya bannya dia impor dari Amerika Serikat. Gua rasa enggak. Dia pasti butuh supplier lokal. Jok mobil lokal, kaca mobil dari perusahaan kaca lokal. Ini menciptakan multiplier effect yang luar biasa besar di Indonesia. Dan buat daerah sendiri, ini penting buat lu mau turun. Masa gue lihat kepala daerah gak ada yang turun sih ngebelain pabrik-pabrik ini yang udah mau taruh duit triliunan. Gak mau mereka, mungkin karena gak dibayar kali ya. Jadi mereka gak mau belain investor asing. Padahal kalau dipikir, daerah mereka juga diuntungkan. Kenapa? Kan daerah ada pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, dari retribusi, dari pajak kendaraan bermotor. Ujung-ujungnya lu tambah cuan juga, lu bisa kawin lagi lu. Beneran deh. Tapi kalau lu biarin warga-warga lu kayak orang sarap, nakut-nakutin orang, siap-siap aja daerah lu tambah miskin. Ujung-ujungnya apa? Bukannya rakyat tambah sejahtera, tapi premanisme. Terorisme makin merajalela. Dan kalau kita biarkan ya ormas-ormas ini ya, pabriknya aja belum jalan udah di demo, apa yang terjadi? Ya pendapatan negara dan pendapatan daerah udah lenyap nih. Bahkan sebelum lahir. Ngeri banget ya. Dan yang paling ngeri sih sebetulnya kalau lu lihat target jangka panjang. Masalah soal pajak, PPh badan, PPh karyawan, ya itulah. Itu normal lah. Tapi paling ngeri apa? Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel. Dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana. Kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak, bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%.
Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung, karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lo harus segera daftar, harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. Dan yang paling ngeri sih sebetulnya kalau lu lihat target jangka panjang, masalah soal pajak, PPh badan, PPh karyawan, ya itulah, itu normal lah. Tapi paling ngeri apa? Masa depan bangsa guys. Teman-teman tahu, kalau perusahaan-perusahaan besar ini, Mazda nggak jadi masuk, Finvest nggak jadi masuk, BYD nggak jadi masuk, mereka semua ketakutan, Ford takut masuk Indonesia, apa yang terjadi? Indonesia bisa kehilangan transfer teknologi dan skill. Kenapa? Karena ketika pabrik asing itu biasanya masuk Indonesia, mereka itu bawa standar produksi global. Iya dong, gaya Jepang dia pakai gaya, kalau dia dari Amerika dia pakai gaya Amerika, kalau dia pakai dari Cina dia pakai gaya produksi Cina, kalau dari Jerman Volkswagen dia pakai gaya Jerman. Ini dia bawa standar produksi global dan artinya bisa naik level nih kualitas labor kita, pegawai kita, karyawan kita yang kerja di sana. Dan kita juga bakal dapat teknologi baru. Oh begini toh cara pakai tangan robotik yang baru. Oh begini toh sistem wiringnya. Oh begini toh sistem IC-nya. Dan lain sebagainya. Kita juga bakal belajar yang namanya sistem manajemen modern. Jadi bukan cuma ngerti lu orang-orang cara manajemen warteg. Enggak, lu ngerti gimana caranya jadi manajer HRD yang baik, gimana caranya jadi manajer supply chain yang baik, gimana caranya jadi manajer logistik yang baik di perusahaan-perusahaan itu. Ujung-ujungnya apa? Akan ada upskilling, pelatihan tenaga lokal. Artinya kita naik kelas nih sumber daya manusia di Indonesia. Dan ini jauh lebih penting sebetulnya buat negara kita. Karena kita jujur aja nih, kualitas SDM kita itu di bawah normal guys. Jujur, gue sering keliling Indonesia, gue tanya anak-anak kita lulusan SMK, bahkan lulusan S1, gue tanya 8 kali 8 berapa, gak bisa jawab. Banyak guys, 8 kali 8, anak kuliahan gak bisa jawab, anak SMA gak bisa jawab. Itu kualitas SDM kita. Gila, gimana disuruh ngerjain mobil, meledak kali di tempat. Dan ini sangat bahaya, kenapa? Kalau seandainya batal mereka investasi, lu tahu artinya tenaga kerja Indonesia akan tetap menjadi tenaga kerja low skill. Low skill artinya low salary, gajinya juga kecil. Iyalah, karena kerjanya low skill, gak ada skill kerjanya. Lu gak pakai otak, lu bego, lu gak ngerti apa-apa, lu kalah kualitas SDM kita dengan di Vietnam, dengan di Thailand, dengan di Cina. Ujung-ujungnya apa? Industri lokal gak bakal naik kelas. Kalau tetap kita SDM kita low skill, industri kita juga low class, nggak bisa naik kelas. Low value goods and services yang dihasilkan, apa yang terjadi? Negara akan semakin tertinggal dari kompetitor. Ingat ya, persaingan sekarang akan semakin brutal. Gen Z di luar sana lu harus siap. Kalau negara kita semakin banyak pembiaran terhadap ormas-ormas ini, mismanagement ini, lu bakal jadi pengangguran. Gua garansi lu lu bakal jadi stok pengangguran terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Dan inilah yang namanya kerugian jangka panjang. Bukan rugi 1-2 tahun, that's okay. Tapi ini udah kerugian mentalitas, mindset jangka panjang. Indonesia akan menjadi negara terbelakang, gagal naik kelas, gagal naik level. Karena sumber daya manusianya hidup di goa terus menerus. Dan ini darurat, dan gue udah beberapa kali bilang ini masalah darurat. Ini yang namanya masalah suprastruktur, masalah manusia. Masalah yang seharusnya bisa dikendalikan, diajarin sama pemerintah. Dan ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa kita. Makanya gue sangat setuju ya ketika si Gubernur Deddy Mulyadi nih, Gubernur Aing nih, dia bilang apa? Pemerintah harus segera bentuk Satgas Anti Premanisme. Betul, setuju gue. Kalau enggak, kita habis ini kayak begini terus. Enggak ada manajemennya. Enggak ada nih yang in charge nih. Enggak ada yang punya kuasa di sini buat mengarahkan kita ke arah yang benar. Enggak ada nyali. Kalah sama ormas. Gila. Dan sayang banget sih ide brilian Gubernur Aing itu ternyata berakhir dengan dia minta maaf. Karena dia jadi di demo sama ormas-ormas. Gila, lu bayangin selevel gubernur aja kalah sama ormas. Ngeri ya? Makanya penting lu buat teman-teman itu lu harus mendukung tuntutan Benix. Bubarkan ormas pemecah belah bangsa. Tuntutan Benix itu simple loh, cuma ada 8. Yang nomor 6 apa? Bubarkan ormas. Wajib itu kita lakukan. Tidak boleh ada negara di dalam negara.
Ya kali kita punya TNI, kita punya polisi, kalah sama ormas. Gak setuju gue. Kita kan udah memberikan mandat nih rakyat nih, bahwa mereka harusnya melindungi kita, bukan ormas-ormas ini. So teman-teman, lu makanya harus segera isi link di bawah ini. Dukung petisi Benix, 8 tuntutan Benix ini di Change.org. Supaya pemerintah dengar kalau kita mau GDP naik 8%, mau gak mau nih harus dilakukan nih. 8 tuntutan Benix, simple cuma 8. Gak pakai ribet. Udah, ormas-ormas ini kirim ke Papua, kerjain food estate. Selesai, negara kita tambah ekonomi kita, pasti tambah sejahtera. Nah buat teman-teman di luar sana yang masih banyak kemakan hoax, kemakan provokasi buat bikin demo-demo kerusuhan segala macam. Apalagi yang ada yang bilang gini, nanti karyawannya dari luar semua tuh, karyawannya dari Vietnam semua tuh. Lu goblok. Coba deh lu pikir ya, namanya orang invest kan pengen cuan. Lu bawa duit triliunan ke Indonesia buka pabrik, lu pengennya rugi atau cuan? Lu kan pengennya cuan, lu pengennya profit. Kalau lu pengennya profit artinya lu pindah ke Indonesia biar biaya lu naik atau lebih seneng biayanya turun. Pasti biayanya turun dong. Dengan logika itu, gua kasih tahu sama lu ya. UMR di Subang itu cuma 3,5 juta. Kalau lu pindahin orang dari Vietnam, suruh kerja ke Indonesia di pabriknya mereka sendiri, menurut lu biayanya jadi lebih murah apa jadi lebih mahal? Lu harus beliin tiket pesawat mereka karena mereka orang Vietnam. Lu harus sediain mesnya, perumahannya. Lu harus gaji dia lebih gede. Ya dong, karena lu pindahin orang dari negara asalnya. UMR-nya jadi naik berkali-kali lipat. Gak worth it buat pindahin orang Vietnam buat kerja cuma jadi buruh low skill di Indonesia. Gak worth it. Justru mereka bangun pabrik di Indonesia supaya bisa menikmati tenaga kerja murah. UMR-nya 3,5 juta. Itu logikanya lu pakai. Artinya kalau lu lihat ada orang buka pabrik di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, tujuan mereka apa? Ya biar bisa hire orang lokal. Tenaga kerja biayanya lebih murah. Kalau biaya tenaga kerjanya lebih mahal, ya goblok. Lu tahu Ford kalau buka pabrik mobil di Chicago, berapa dia harus kasih gaji? 50 juta. Terus pindah ke Indonesia, orang demo. Nanti dia bawa orang dari Amerika, ya lu goblok. Kalau dia bawa orang dari Amerika gajinya 50 juta, bangkrut. Makanya dia buka pabrik di Indonesia supaya gajinya cuma 5 juta. Cuma 3 juta. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya apa? Pasti lebih banyak dia pakai tenaga lokal karena dia tidak goblok. Mereka pengen untung. Jadi lu jadi warga lokal juga rental otak lah kadang-kadang ya biar lu agak logis juga. Ya nggak mungkin kali mereka itu pakai orang dari luar semua. Nggak mungkin, biaya mahal, biaya tinggi lah. Dan teman-teman harus pikirkan multiplier efeknya. Kenapa multiplier efek ini penting? Karena artinya yang dapat cuan itu bukan cuma karyawan pabrik, tetapi semua peri kehidupan manusia di sana. Pasar basah, tukang sayur, tukang jagal ayam, tukang warteg, sampai ke mau gue bilang pengusaha kos-kosan, bahkan bisnis curan juga bakal booming di situ. Kenapa? Karena tiba-tiba ada gelontoran duit, peredaran duit triliunan setiap bulan. Dari mana? Ya orang-orang ini kan digaji. Mereka kan ciptakan multiplier efek itu sendiri. Perekonomian di Subang bakal meledak. Pasti. Ujung-ujungnya warga lokal sendiri juga yang happy. Nilai tanah lu bakal naik terus. Dagangan lu juga laku terus. Tapi bayangin kalau lu malah sibuk nakut-nakutin mereka. Lu sibuk neror mereka sampai lu bakar-bakar kerusuhan di mana-mana. Yang rugi lu sendiri. Maka lu jangan mudah ditipu sama provokator asing. Bahkan gue pernah datang ya ke sebuah wilayah di Kalimantan, di Maluku. Wah, orang udah invest di situ triliunan buka pabrik. Datang nih orang dari luar buka NGO, bikin kerusuhan, bikin demo. Dibakar pabriknya. Apa yang terjadi? Kabur investornya. Sekarang apa yang terjadi? 90% rakyat di situ nganggur. Mampus kau. Lu mau jadi begitu? Bodoh lu. Udah bagus ada yang mau invest di tempat. Bukannya lu dukung, bukannya lu jaga. Kalau gue jadi warga di sana, gue kasih karpet merah bahkan. Apa yang bisa kita bantuin supaya bisnis bapak bisa lancar di sini? Karena kita butuh lapangan kerja ini. Lu bayangkan ada daerah di Jerman yang sebegitu pengennya ada pabrik, mereka sampai pergi ke Amerika. Presentasi ke Tesla. Dia bilang sama Elon Musk, please Elon Musk jangan bikin pabrik di Perancis ya. Tolong bikin pabrik Tesla di Jerman. Lu bayangkan, itu mindset kepala daerah yang benar. Mau membawa investor, mau mengembangkan daerah, mau mensejahterakan warganya. Bukan malah memprovokasi warganya sendiri suruh demo orang-orang itu. Karena mungkin gak kebagian jatah ya. Ya kacau ini negara kalau begini semua. Jadi sebetulnya yang memanage negara ini siapa? Kita punya pemimpin gak sih di negara ini kalau premanisme ini terus menerus terjadi? Kecewa gue, betul-betul kecewa sih gue. Karena kita sangat butuh duit dari mereka. Kita sangat butuh investasi asing. Kita sangat butuh transfer teknologi. Kita sangat butuh naik level dari negara yang bisanya macul-macul tanah, ekspor sumber daya alam. Sekarang kita harus bisa dong ekspor teknologi tinggi, mobil listrik, mobil cerdas. Bisa dong, ke sana dong, naik level dong. Masa keahliannya apa di CV? Bakar ban. Keahliannya apa? Nutup jalan. Keahliannya apa?
gelar spanduk. Aduh, susah loh. Nah teman-teman gimana? Lu setuju gak sih kalau ormas-ormas ini di Indonesia sudah sangat meresahkan dan harus segera diberantas? Tapi jadi pertanyaannya, sebetulnya pemerintah sanggup gak sih menindak tegas mereka dan bahkan membasmi ormas-ormas ini? Kalau Soeharto punya nyali loh, dia bikin Petrus, dia bikin Markus, dia bikin Matius tuh mati misterius di tengah jalan tiba-tiba jadi pupuk. Punya nyali loh Soeharto. Tapi sekarang kan era dikit-dikit ada NGO, hak asasi manusia. Dikit-dikit dana asing, bikin demo-demo palsu, kerusuhan-kerusuhan. Pertanyaannya gini, solusi apa jadinya yang paling tepat di era sekarang ini ya buat pemerintah bisa membasmi ormas nih? Coba dong segera komen buat teman-teman sekalian di sini. Solusi kalian seperti apa ya supaya ormas-ormas yang meresahkan ini bisa segera kita berantas. Karena kalau enggak ya kita bisa terancam kehilangan duit investasi yang nilainya bisa sampai ribuan triliun. Dan negara kita bisa gagal menjadi negara maju. Ya gara-gara apa? Karena masih banyak ormas-ormas yang meresahkan ini guys. So segera sharing pandangan kalian, komentar kalian. Gimana caranya kita bisa berantas ya ormas-ormas ini? Sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Negara ini harus lakukan apa? Tolong segera tulis pandangan kalian di kolom komentar yang di bawah ini. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel Bendik sekarang juga. Ditunggu komentar kalian. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.